Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 menjadi harinya tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, seperti yang dilaksanakan tingkat kota Tasikmalaya yang berlangsung secara meriah dan penuh makna. Hari Kesehatan Nasional tingkat kota Tasikmalaya diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan. Siswa dan siswi di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya dan SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya antusias mengikuti rangkaian acara dalam rangka Gerakan Nasional Aksi Bergizi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Usai senam, mereka makan bersama, tentu membawa makanan atau bekal yang sehat dan bergizi. Kemudian para siswa terutama anak perempuan bersama meminum tablet tambah darah. Sejumlah aksi yang dilakukan merupakan kegiatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2022. Peran guru sangat penting untuk memastikan gerakan aksi bergizi bisa terus dilakukan. Adanya gerakan meminum tablet tambah darah sangat penting, terutama bagi para siswi karena masuk masa menstruasi. Dari data yang ada, angka anemi pada anak usia 5-14 tahun cukup tinggi di angka 32%, sehingga perlu jadi perhatian lebih semua pihak. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2022, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pun menggelar cek kesehatan gratis, salah satunya bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Cek kesehatan yang difasilitasi diantaranya hipertensi, kolesterol, kesehatan olahraga, hingga konsultasi dengan dokter. Mereka dicek tensi, tinggi dan berat badan, gula darah, dan lain-lain. Kegiatan tersebut merupakan deteksi awal kesehatan para pegawai. Jika ditemukan keluhan, maka mereka bisa menindaklanjuti ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Tidak hanya bagi ASN, screening kesehatan wajib dilakukan masyarakat. Vaskes seperti puskesmas bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk rutin mengecek kesehatan. Hanya itu, bertempat di Gor Susi Susanti, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan Lomba Kreasi Senam Sehat dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2022. Kegiatan diikuti lebih kurang 48 peserta dari berbagai instansi seperti puskesmas, rumah sakit, kampus-kampus, dan berbagai instansi kesehatan lainnya. Kegiatan tersebut menjadi momentum penyemangat para nakes, terlebih mereka selalu bekerja tanpa henti dan intens bekerja untuk menyehatkan warga kota Tasikmalaya. Satu persatu peserta menunjukkan kreasi senam sehat di mana wajib memasukkan instrumen lagu yang berhubungan dengan germas serta vaksinasi. Kegiatan ini menjadi bagus karena insan nakes juga perlu untuk memberikan sarana untuk berekspresi. Dinas Kesehatan juga mengadakan berbagai perlombaan seperti lomba karaoke. Ada pula lomba yang berbau olahraga seperti futsal yang dibuka langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Uu Supangat dengan menendang bola ke gawang. Perlombaan lainnya seperti badminton dan tenis meja pun turut memeriahkan rangkaian Hari Kesehatan Nasional tahun 2022 tingkat Kota Tasikmalaya. Itu menjadi ajang kompetisi dan hiburan bagi para insan tenaga kesehatan sekaligus sebagai mengkampanyekan bahwa berolahraga sangat penting untuk menunjang kesehatan semua orang.
Bertempat di halaman Dinas Kesehatan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kota Tasikmalaya, menjadi acara puncak kemeriahan momentum Hari Kesehatan Nasional ke-58 tingkat Kota Tasikmalaya. Kegiatan diisi dengan jalan santai dan goes yang diikuti semua insan tenaga kesehatan. Kegiatan berlangsung antusias, para peserta nampak bersemangat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda yang telah mendukung acara ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada mitra kerja Dinas Kesehatan yang telah mendukung, mensukseskan dalam acara Hari Kesehatan Nasional ke-58 kali ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini adalah merupakan puncak dari HKN yang sebelumnya didahului oleh beberapa kegiatan. Ada beberapa kegiatan lomba di bidang seni, di bidang olahraga, dan di bidang kampanye kesehatan lainnya. Dan hari ini sebagai acara puncak kita mengadakan kegiatan gerak jalan santai, kemudian bersepeda bersama dan juga senam bersama. Tadi kita sudah laksanakan. Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan HKN ke-58 ini dengan harapan bahwa ini bisa menjadi motivasi tidak hanya buat Dinas Kesehatan tapi buat seluruh masyarakat bahwa betapa pentingnya kesehatan untuk kita terus kampanyekan, untuk terus kita sampaikan berkenaan dengan kesehatan, bahwa kesehatan menjadi sangat penting untuk kita upayakan untuk meningkatkan derajat tingkat kualitas SDM di pemerintah kota dan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan, seluruhnya adalah dalam rangka untuk mengkampanyekan kesehatan. Dan satu hal lagi bahwa seluruh kegiatan yang kami lakukan karena masih dalam era pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan tetap dijalankan. Kaitan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tingkat Kota Tasikmalaya ini, yang pertama adalah bagaimana bahwa Hari Kesehatan Nasional ini tidak hanya dirayakan oleh keluarga besar Dinas Kesehatan dan mitra-mitranya, tapi juga bahwa ada makna yang harus tersosialisasikan ke seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk juga ke seluruh jajaran OPD dan seluruh instansi yang ada di Kota Tasikmalaya. Kenapa? Karena memang berbicara tentang kesehatan, kita tidak bisa berbicara hanya dalam satu sektor saja. Ini semua harus membutuhkan dukungan dari berbagai sektor lainnya. Jadi Pak PJ Wali Kota juga kemarin pasti sudah mengingatkan bahwa bagaimana beliau menginginkan adanya terbangunnya satu kolaborasi antar instansi, antar OPD, antar berbagai stakeholder untuk mewujudkan satu tujuan tertentu. Nah, tujuan kita kaitan dengan Hari Kesehatan Nasional adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kami berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya dirayakan oleh keluarga besar Dinas Kesehatan, tapi juga ini bisa bagaimana ini bisa tersosialisasikan ke seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Terima kasih, tadi sudah ada pemberian penghargaan juara Posyandu. Nah, ini juga kami berharap karena Posyandu ini juga merupakan ujung tombak untuk upaya kita bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, upaya kita untuk menurunkan angka stunting dan lain-lain. Nah, maka pertama kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan terus kita bina, kita dorong para Posyandu di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya untuk bisa betul-betul berperan semakin baik, semakin meningkat dalam rangka membantu pemerintah bersama-sama dengan pemerintah untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Jadi barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasanya tidak bijaksana kalau saya berpanjang-panjang pidatonya begitu Pak Murjani. Karena ini audiensnya juga sudah begitu bersemangat. Mudah-mudahan harapan kami semua rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga saya titip karena nanti akan ada goes dan lain-lain, tolong utamakan keselamatan begitu. Bapak Ibu nanti akan beraktivitas di jalan umum, jadi tertib lalu lintasnya tetap harus dijaga, patuhi arahan-arahan dari panitia sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semua dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ini dengan baik dan tentunya tetap ada dalam keselamatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tingkat Kota Tasikmalaya harus dijadikan momentum gerakan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut seperti disampaikan Sekda Ivan Diksan usai membuka jalan santai dan goes HKN ke-58 di halaman parkir komplek perkantoran Selasa pagi. Ivan menegaskan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tak bisa dicapai oleh Dinkes saja, melainkan harus ada kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti OPD dan instansi medis maupun non-medis di mana semuanya mesti terlibat, termasuk juga masyarakat. Tantangan kesehatan di Kota Tasikmalaya ditegaskan Ivan cukup banyak, COVID pun juga masih ada sehingga semua harus tetap waspada, termasuk juga bagaimana menurunkan angka stunting. Semua usaha tersebut sebagai upaya menyiapkan generasi penerus yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, sehingga mereka akan memiliki produktivitas tinggi dan memiliki daya saing yang tinggi. Ya, jadi Hari Kesehatan Nasional ke-58 tingkat Kota Tasikmalaya, saya mewakili Pak PJ Wali Kota karena beliau sedang di Jakarta. Jadi saya berharap bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional ini tidak hanya gemahnya itu dirasakan oleh dinas keluarga besar dinas kesehatan ataupun stakeholdernya, tapi kami berharap bahwa ini juga merupakan pesan untuk seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk juga seluruh OPD di pemerintah Kota Tasikmalaya. Kenapa? Karena memang untuk berbicara kesehatan begitu ya, kita kan berharap bahwa bagaimana melalui semangat peringatan Hari Kesehatan Nasional ini kita punya komitmen untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini tidak bisa dicapai hanya oleh dinas kesehatan saja, tapi ini harus merupakan kolaborasi dari berbagai stakeholder, berbagai OPD, berbagai instansi, semua harus terlibat, termasuk juga masyarakat, untuk bersama-sama, sehingga betul-betul bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini bisa kita laksanakan bersama gitu. Jadi itu pesan kami, karena memang tantangannya masih banyak. Salah satunya bahwa COVID juga masih ada begitu ya. Jadi ini juga tolong diwaspadai oleh rekan-rekan semua masyarakat. Kemudian yang kedua juga bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka stunting, itu juga memerlukan upaya kita bersama. Dan yang lebih penting bagaimana kita menyiapkan generasi selanjutnya, generasi penerus kita yang memang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, sehingga karena memiliki kesehatan yang tinggi, maka mereka akan memiliki produktivitas yang tinggi dan insya Allah akan memiliki daya saing yang tinggi kan itu ya. Itu jadi pesan pentingnya. Nah, untuk itu memang harus dilakukan bersama-sama karena kesehatan ini meliputi semua aspek, dari mulai bagaimana merubah perilaku, bagaimana yang sederhana saja, bagaimana apakah kaitan dengan kebiasaan kita membuang sampah, kaitan dengan bagaimana kita melakukan pola hidup bersih dan sehat gitu kan, kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan lain-lain, kemudian juga sarana prasarana dan lain-lain. Jadi semua harus bersama-sama begitu. Dan itu yang dipesankan oleh Pak PJ Wali Kota, bahwa beliau juga berharap bahwa kolaborasi itu bisa terus dibangun di Kota Tasikmalaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan Kota Tasikmalaya. Salah satunya kesehatan. Kita ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, maka tidak hanya dinas kesehatan, ada masalah sanitasi yang harus digarap oleh dinas Prawaskim, ada infrastruktur yang harus digarap oleh dinas PU, mungkin juga dinas KB, pemberdayaan masyarakat di sana, kecamatan, kelurahan, hingga kaitan dengan pemberdayaan ekonomi, karena ekonominya kalau tumbuh tentunya itu juga akan membantu masyarakat untuk bisa menyiapkan sarana prasarana kesehatan, dan semua harus saling terpadu begitu, harus bersinergi.
Hal senada disampaikan Kadinkes Kota Tasikmalaya Uus Supangan. Prioritas atau cita-cita Dinkes di HKN kali ini ada harapan mewujudkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh OPD dan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Uus menegaskan harus kolaborasi dalam menuntaskan seluruh permasalahan kesehatan. Pertama memang di HKN ini yang ada harapan bahwa kenapa kita melibatkan banyak seluruh OPD yang ada, kemudian juga melibatkan seluruh unsur masyarakat dan juga termasuk penyelenggara pelayanan kesehatan, bahwa ada harapan bahwa ke depan bahwa urusan pembangunan kesehatan di Kota Tasikmalaya tidak hanya bisa tertumpu dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota saja, tetapi kita harus kolaborasi dalam hal ini di dalam menuntaskan seluruh permasalahan kesehatan yang ada dan juga di dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Kota Tasikmalaya. Kita betul-betul harus bekerja sama dan tentunya ada harapan dari kita juga bahwa kesehatan itu harus mulai menjadi fokus perhatian bersama di dalam setiap tatanan dan proses pembangunan yang ada. Uus berharap kesehatan bisa menjadi acuan atau perhatian bersama dalam setiap aspek pembangunan, sehingga kolaborasi sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang memperhatikan aspek kesehatan di setiap prosesnya. Hal senada juga disampaikan penjabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. C.K. Virgowansyah usai menjadi pembina apel kesiapsiagaan bencana yang dirangkaikan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional. CK menuturkan melalui tema Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku, CK berharap momentum HKN mampu membangkitkan semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045. Atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya, CK mengucapkan terima kasih kepada segenap tenaga kesehatan, khususnya yang berada di Kota Tasikmalaya atas dedikasi dan perannya yang telah menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19. CK berharap meski COVID-19 jadi prioritas, lantas tidak mengabaikan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional, seperti menurunkan angka kematian ibu yang sampai saat ini masih terjadi di Kota Tasikmalaya sebanyak 19 kasus. Menurunkan angka stunting yang masih di angka 12,87% untuk Kota Tasikmalaya, dan peningkatan ODF di Kota Tasikmalaya yang sampai dengan saat ini baru 7 kelurahan yang menyandang status open defecation free dari 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Hari Kesehatan Nasional kan kita memang masih ada beberapa PR ya. Kita masih tingkat stunting kita masih, walaupun sudah naik, sudah turun menjadi 12 dari 14,7 menjadi 12 ya. Tapi ya, kita coba untuk mencarikan solusi treatment, karena stunting ini kan ya berkaitan dengan kemiskinan juga. Maka dari itu kita coba treatment. Nanti kita sedang berdiskusikan caranya apakah kemudian
Mengingat begitu banyaknya permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi, JK berharap momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional ini dapat dijadikan sarana bagi semua untuk membangun kolaborasi yang lebih baik lagi dalam melaksanakan pembangunan kesehatan khususnya di Kota Tasikmalaya.